Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Clarissa Sandiarova, kelas 7 dari SMPN Negeri 1 Pasir Jambu. Di sini saya akan membacakan sedikit cerpen yang bertemakan Hari Raya Idul Fitri dan berjudul Keramaian di Hari Yang Fitri. Keramaian di Hari Yang Fitri. Hari ini adalah hari yang suci, di mana setelah menunaikan ibadah puasa, kita menuju hari kemenangan. Hari demi hari dilalui tanpa ada komunikasi dengan saudara di kampung. Rasa rindu akan kehadiran mereka terus terbayang-bayang dalam pikiran, seakan otak memutar memori masa kecilku. Berlari ke sana kemari bersama saudara-saudara. Oh iya, perkenalkan, saya Lucy. Kebetulan saya dan keluarga tinggal di perantauan. Sudah lama kami tinggal di kota, meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang cerah. Siang itu, setelah kegiatan memasak bersama selesai, ibu diam dan terus menatapku. Aku memperhatikan ibu karena penasaran dengan ucapannya yang sempat berhenti. Seakan bingung untuk melanjutkan pembicaraan. Lucy, iya bu, kenapa bu? Ada apa? Kok tidak dilanjutkan bicaranya? Ibu, maaf ya nak, sepertinya tahun ini kita tidak bisa pulang lagi ke kampung halaman. Lucy, hah? Kenapa bu? Padahal sudah 5 tahun loh kita tidak pulang ke kampung, dengan ekspresi kebingungan. Ibu, itu nak, ibu belum sempat melanjutkan bicara, tiba-tiba ayah datang. Ternyata ayah sudah mendengar pembicaraan kami. Ayah, maaf ya nak, bukannya ayah tidak mengusahakan, tetapi usaha ayah kemarin tidak membuahkan hasil. Gagal lagi. Ekspresi muka ayah sangat sedih, dan aku yakin kali ini ayah memang benar-benar kehilangan kepercayaan pelanggan. Flashback of. Ayahku adalah pembisnis. Dulu ia mempunyai bisnis bersama teman-temannya di kampung. Kata ayah, bisnis yang mereka jalani di kampung sangat membuahkan hasil. Namun ternyata itu tidak bertahan lama, karena ayah ditipu oleh teman-teman ayah yang ayah percaya. Lalu dengan keputusan asaan dan sisa tenaga yang ayah miliki, ayah mengajak kami untuk ke kota. Tujuannya agar bisa mengembangkan bisnis yang ayah miliki dan mengasah skillnya di kota. Ayah, jangan marah ya. Ayah sudah berusaha, tapi mungkin belum rezeki ayah. Kita pulang lain waktu saja ya. Lucy, aku tidak marah. Aku juga bangga pada ayah karena telah mengusahakan segalanya. Dalam kecewa ini, aku tetap berusaha tersenyum. Ibu, ya nak, bukannya ayah dan ibu tidak rindu pada keluarga, tetapi sebaiknya kita harus melihat pada keadaan. Semoga saja ada saudara yang bersilaturahmi ke kota. Aku teringat pada celengan ayamku yang sudah kuisi dari lama. Lucy, tunggu sebentar ya bu. Aku bergegas berlari ke kamar lalu membawa celenganku sambil berkata, sepertinya ini cukup bu. Ayo kita hitung bu. Lucy menyerahkan celengan itu kepada ibunya. Ibu, tapi nak, ini kan uang jadi payahmu untuk membeli handphone yang kamu inginkan. Lucy, tidak apa-apa bu. Yang penting cukup untuk kita pulang kampung. Lagian aku juga sudah rindu kepada nenek, kakek, dan saudara lainnya bu. Ibu, tapi nak, apakah kamu tidak apa-apa jika uangnya kita pakai untuk pulang kampung? Lucy, iya bu, tidak apa-apa. Aku juga bisa mengumpulkannya lagi, sambil tersenyum bahagia. Ibu dan ayah pun memeluk Lucy dengan sangat bahagia dan bangga. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk pulang kampung esok pagi. Lucy sudah tidak sabar karena ia akan bertemu dengan kakek dan neneknya serta saudara lainnya. Keesokan harinya, Lucy, ayah, dan ibu pun berangkat menuju kampung halamannya dengan penuh semangat dan kegembiraan. Mereka melewati jalan yang cukup jauh dan sangat melelahkan, tetapi Lucy tidak merasa lelah karena ia terlalu bersemangat untuk bertemu keluarga besarnya. Setelah berapa jam lamanya Lucy, ayah, dan ibu di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di kampung halamannya, yaitu rumah kakek dan nenek. Lucy pun berlari menuju rumah kakek dan nenek. Lalu ia mengetuk sambil berkata, kakek, nenek, ini aku pulang bersama ayah dan ibuku, sambil bersorak-sorak kegembiraan. Ayah dan ibu hanya tersenyum melihat putrinya yang begitu bahagia. Tak lama dari Lucy mengetuk pintu, nenek membuka pintu dan melihat cucunya yang sudah besar. Lalu nenek pun menangis senang, akhirnya bisa bertemu dengan anak dan cucunya selama 5 tahun lamanya tidak bertemu. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Lalu Lucy bertanya kepada nenek, Nek, di mana kakek? Lalu nenek menjawab,
Kakekmu sedang bekerja di ladang. Lucy pun mengangguk lalu bertanya, kapan kakek pulang? Nenek, mungkin sebentar lagi kakek pulang. Tak lama dari itu, ada yang mengetuk pintu. Tuk, tuk, tuk. Lucy berlari menuju pintu dan membukanya. Ternyata kakek sudah berdiri tepat di depan pintu dengan senyum lebar di wajahnya. Lucy pun berteriak, kakek! Dengan sangat gembira dan langsung memeluk kakek dengan erat. Kakek pun juga memeluk Lucy dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Kakek sangat merindukanmu, ucap kakek kepada Lucy dengan sangat lembut. Lucy pun langsung bermain dengan saudara-saudara yang ada di kampung halamannya. Lucy sangat merasa senang karena ia merasakan lagi bermain di kampung yang sangat seru bersama saudara-saudaranya. Setelah beberapa minggu Lucy, ibu dan ayah mudik berkumpul keluarga besarnya, Lucy, ibu dan ayah harus pulang ke kota untuk melanjutkan kehidupan sehari-harinya dan juga Lucy harus menjalankan kegiatan sekolah seperti biasa. Tetapi Lucy sangat bahagia karena ia telah mempunyai kenangan indah bersama keluarga besar di kampung halamannya. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk pulang ke kota. Sebelum pulang, mereka berpamitan kepada kakek dan nenek. Lalu di situ kakek dan nenek memberi hadiah kecil kepada Lucy sebagai kenang-kenangan, yaitu sebuah boneka panda kecil berwarna putih biru. Lucy sangat senang sekali dan ia berjanji akan menjaga boneka itu, ucap Lucy kepada kakek dan nenek. Lucy pun memeluk kakek dan nenek sebagai pelukan perpisahan. Lalu Lucy berkata, Nek, Kek, aku pulang dulu ya, nanti aku kesini lagi bersama ayah dan ibu. Lalu kakek menjawab, iya nak, kakek dan nenek tunggu kamu di sini ya, hati-hati.